Tips cara mendapatkan elemen HTML dan juga CSS dalam Cypress. Kita langsung aja. Di sini untuk base URL-nya saya menggunakan dan min.apps.levi app. Jadi ini untuk websitenya. Dan teman-teman jangan lupa untuk menggantinya, dan di sini CI visitnya adalah ke homepage atau base URL. Kita langsung aja, untuk menangkap sebuah elemen, kita bisa menggunakan CI get. Nah, CI get di sini, kita harus mengisikan elemennya nih. Elemennya adalah yang berada dalam web. Kita inspect terlebih dahulu, dan kita arahkan misalkan ke sini. Nah, di sini ada heading 13. Heading 13, di sini dia hanya ada satu. Kalau kita Ctrl F, dan kita cari heading 13, di sini ada count 1 of 1. Artinya, dia hanya ada satu tag, yaitu heading 13 saja di dalam homepage ini. Dan kalau misalkan kita arahkan lagi gitu ya, ke sini. Di sini ada button. Button di sini kita cari, dia hanya ada satu juga. Dan di sini ada class. Nah, kalau misalkan class, jangan lupa untuk selalu menggunakan di awal tanda titik. Kemudian button. Di sini dia ada satu, dan misalkan aku arahkan ke sini, di sini ada placeholder. Nah, placeholder ini dengan value, artinya dia adalah atribut. Jadi, dalam pencarian ini, ketika atribut, selalu menggunakan kurung siku. Kurung siku, kemudian kita paste di sini, dia hanya ada satu. Begitupun dengan type.text. Jangan lupa ketika menggunakan atribut, selalu menggunakan kurung siku. Dan type text, dia hanya ada satu. Lalu bagaimana kalau misalkan teman-teman bertemu dengan atribut yang tidak memiliki value? Sama, selalu gunakan kurung siku, dan kurung siku kemudian value. Oke, di sini ada satu. Dan di sini misalkan aku coba lihat, oke, di sini ada ID. Kalau ID, dia berbeda dengan kelas. Kalau kelas kan di awalnya dia menggunakan titik, kalau ID dia menggunakan pagar. Pagar kemudian root. Oke, itu adalah gambarannya ya. Kita langsung aja ke prakteknya. Tadi kita bertemu dengan heading 13, kemudian CI get. Kita bertemu juga dengan tag button HTML. Hanya ada satu, dan kita juga bertemu dengan yang namanya adalah class btn. Ini adalah class. Ini adalah tag HTML. Ini juga sama, tag HTML. Kemudian kita juga tadi bertemu dengan namanya ID. ID, jangan lupa untuk menggunakan pagar. Ini adalah ID. Dan ID biasanya dia adalah unique. Oke. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Karena di sini nggak ada data atribut. Nggak ada data atribut ya, teman-teman. Nggak ada. Jadi, biasanya, kalau misalkan teman-teman menemukan sebuah data atribut gitu ya, kayak misalkan data test ID, data CI gitu ya, kalian sama, tetap menggunakan kurung siku, kemudian data test ID, ini sebagai contoh aja, kemudian misalkan isinya adalah navigation gitu. Sama menggunakan kurung siku, begitupun dengan yang tadi. Tadi itu placeholder ya. Nah, ini adalah atribut. Seperti ini. Dan ini adalah atribut yang tanpa ada value. Oke, kemudian kita jalankan dulu npx cypress open min itu kita ingin men-skip dulu ya, jadi nggak perlu memilih browser. Min browser lalu Chrome. Nah, jadi perintah tadi itu langsung ke speknya, dan kita lihat. Nah, ini dia bakalan error ya, karena nggak ada. Jadi aku komentar aja. Nah, seperti ini. Jadi heading 13 di sini Cypress dia menandakan oke, ini ada heading 13. Kemudian button ini juga ada satu. Kemudian dot button dia juga ada. Kemudian pagar root dengan ID dia ada. Dia memperoleh keseluruhannya ya. Karena semua komponennya dibungkus dalam ID root. Kemudian ada placeholder. Placeholder di sini
dia ada di sini, di dalam input, kemudian ada value juga sama. Nah, sebenarnya ada cara yang misalkan teman-teman tidak perlu inspect. Jadi, kita menggunakan ini, kemudian arahkan ke sini. Nah, di sini ada elemennya. Jadi, teman-teman tinggal copy aja, copy, kemudian paste aja. Paste di sini. Misalnya ini hapus itu ya, contohnya, kemudian paste. Udah, ini kalian dapat elemennya. Jadi, dengan menggunakan Cypress Studio, teman-teman tinggal bisa mengarahkan gitu ya. Arahkan ke sini, dapat. Kemudian ke sini, dapat. Oke? Jadi lebih simpel ya, cuman tadi itu adalah dasar agar teman-teman bisa mengetahui gitu ya. Oh, gini loh caranya dalam menangkap sebuah elemen menggunakan inspect gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you dan semoga bisa bermanfaat. Dan next nanti kita akan lanjut ke tutorial yang lebih menarik di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga bantu channel ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Baik.